Halo, Bos. Ngapain di semak-semak, Bos? Anunya siapa, Bos? Cari jangkrik. Hah? Bawa keranjang, Bos? Iya. Keranjang kok ada jempolnya? Model terakhir. Jangkrik adalah serangga yang berkerabatan dekat dengan belalang. Memiliki tubuh kecil silinder, kepala hampir bulat, dan antena panjang seperti benang. Jangkrik adalah omnivora, dikenal dengan suaranya yang khas yang dihasilkan oleh jangkrik jantan. Suara ini digunakan untuk menarik kedatangan betina dan mengusir kehadiran jantan lainnya. Suara jangkrik ini semakin keras dengan naiknya suhu sekitar. Di dunia dikenal sekitar 900 spesies jangkrik, termasuk di dalamnya adalah gansir. Sebelum lanjut videonya, teman-teman bisa berdonasi untuk anak yatim dengan cara berdonasi di Saweria. Klik link di deskripsi. Oke, lanjut lagi ya guys. Jangkrik memiliki ciri-ciri yang terlihat sangat jelas, yaitu jangkrik merupakan hewan yang suka menyendiri. Jangkrik menghindari berkumpul secara berkelompok dan menghindari jangkrik lainnya. Jangkrik juga jauh lebih aktif di malam hari dan selalu mencari makanan di malam hari juga. Jangkrik adalah serangga bertubuh kecil hingga sedang yang kebanyakan berbentuk silinder. Kepalanya hampir bulat dengan sepasang antena panjang menjuntai yang muncul persis di depan mata menjemuk. Di dahinya terdapat 3 buah oceli, yakni mata sederhana atau mata tunggal. Di belakang kepala terletak pronotum, yakni ruas dada yang pertama yang kuat dan mulus tanpa gigit punggung ataupun tepi. Di belakangnya lagi terletak abdomen yang banyak berruas-ruas. Di ujungnya terdapat sepasang cerci, yakni semacam alat peraba yang serupa duri namun lunak. Dan pada betina, ovipositor yang panjang seperti jarum, halus serta berkilau. Femora pada pasangan kaki belakang berukuran besar dan berguna untuk melompat. Sedangkan tibia, kaki belakang dilengkapi dengan deretan duri yang dapat digerakkan yang susunannya berbeda-beda menurut spesiesnya. Tibia pada kaki depan umumnya dilengkapi dengan 1 atau 2 timpani yang berfungsi untuk menangkap getaran suara. Sayap jangkrik seperti menempel ketat membungkus sisi atas abdomen. Sayap ini berbeda-beda ukuran dan warnanya menurut jenis jangkrik.
ada yang panjang, ada yang pendek, dan bahkan ada jenis yang tanpa sayap. Sayap sebelah depan adalah elytra yang terbuat dari kiting yang kaku, berfungsi sebagai pelindung abdomen yang relatif lunak, dan pada hewan jantan juga sebagai tempat organ pengerik untuk menghasilkan suara. Sayap belakang serupa membran tipis yang berfungsi untuk terbang dan dilipat manakala jangkrik hinggap. Jangkrik memiliki tagihan kosmopolitan, ditemukan di semua bagian dunia kecuali di wilayah dingin di atas lintang 55 derajat ke utara maupun selatan. Serangga ini mengkolonisasi pulau-pulau besar dan kecil melalui udara atau air atau diangkut oleh aktivitas manusia. Keragaman jangkrik yang tertinggi berada di wilayah tropis di dekat Kuala Lumpur. Misalnya, pernah tercatat sebanyak 88 spesies yang terdengar suara deriknya dari satu lokasi saja. Belum lagi termasuk jenis-jenis yang tidak mengeluarkan suara. Jangkrik hidup di banyak macam habitat. Kebanyakan jangkrik tinggal di antara rerumputan dan ternah. Namun jenis-jenis yang lain hidup di semak-semak dan sebagian lagi di atas tajuk pepohonan. Jangkrik juga hidup di tanah dan di gua, ada yang menggali lubang-lubang yang dangkal ataupun dalam tanah. Ada pula yang hanya bersembunyi di balik tumpukan batu atau kayu lapuk. Biasanya musim kawin jangkrik alam berada pada pertengahan musim hujan, dan pada musim hujan tersebut biasanya jantan jangkrik mengeluarkan suara yang khas untuk menarik perhatian betina. Betina akan menghampiri jangkrik jantan yang mengeluarkan suara keras dan kemudian kawin. Setelah kawin, jangkrik biasanya mengandung beberapa hari lalu mengubur telur-telurnya dalam tanah atau lubang tempat tinggalnya. Dalam satu indukan menghasilkan telur 50-100 telur. Seperti yang kita ketahui, jangkrik merupakan serangga yang kompleks.
Semua bagian tubuh jangkrik sangat berguna untuk mendukungnya bertahan hidup dan mencari makan. Contohnya, jangkrik mempunyai antena yang ia gunakan untuk mendeteksi makanan. Jangkrik juga mempunyai dua cerci yang berfungsi untuk mendeteksi bahaya yang datang dari belakang. Jangkrik termasuk serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Umur jangkrik berada pada kisaran 50-70 hari. Namun, jarang ada jangkrik yang bisa mencapai usia maksimal karena sebagian dari mereka bisa mati sebelum 70 hari karena sakit atau terbunuh jangkrik lainnya. Jangkrik telah dipelihara manusia sejak lama, dan di Asia dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Laga jangkrik adalah sejenis permainan yang populer dan kerap kali melibatkan taruhan. Di Brasil, jangkrik hitam di dalam ruangan dipercaya sebagai tanda datangnya penyakit. Jangkrik hijau harapan, dan jangkrik kelabu adalah uang. Suara jangkrik biasanya digunakan untuk menandakan lawakan yang tidak lucu dan tidak membuat orang tertawa. Anak-anak desa di Indonesia biasa memelihara jangkrik, terutama dari jenis jangkrik kalung dan jenis-jenis jangkrik cililing, untuk dinikmati suaranya ataupun diadu. Laga jangkrik yang melibatkan orang-orang dewasa diketahui telah ada di Tiongkok semenjak era dinasti Song pada tahun 960 sampai tahun 1278 Masehi. Ngistan kay wae na yun niya. Tamunya kumayo ka diyo. Kebiasaan ini pula belakangan dibawa masuk ke Jawa oleh orang-orang Tiongkok hingga merasuki segenap warga Keraton Yogyakarta di masa Sultan Hamengkubuwono ke-7 pada tahun 1877 sampai 1921. Jika teman-teman suka videonya, jangan lupa share, like, dan subscribe. Teman-teman juga bisa berdonasi di Saweria.